Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yang diampu oleh dosen yang bernama Yang terhormat Bapak Fadli Zil Ikrom MPD, dosen mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum saya memaparkan materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iin Indarwati, saya semester 1 kuliah di Universitas Primagraha. Baiklah, langsung saja. Saya akan memaparkan materi kali ini, yaitu tentang media pembelajaran kontekstual berbasis TIK. Adapun yang akan saya bahas mengenai pemanfaatan Microsoft PowerPoint pembelajaran dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan Microsoft PowerPoint pembelajaran dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran agar berjalan efektif dan fungsional, maka fungsi media pembelajaran sangat penting untuk dimanfaatkan. Pemakaian media dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk mempertinggi daya cerna siswa terhadap informasi atau materi pembelajaran yang diberikan, sehingga siswa mampu mengingat dan memahami materi yang diberikan melalui bantuan media dengan baik. E-learning merupakan media dan proses pendidikan yang memanfaatkan perkembangan teknologi elektronika saat ini. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan elektronik adalah teknologi komputer yang dikaitkan dengan penggunaan internet. Contoh nyata dari pemanfaatan perkembangan teknologi ini adalah dengan pembuatan media pembelajaran yang memanfaatkan program aplikasi Microsoft PowerPoint. Program ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyajikan sebuah materi presentasi dan sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi untuk membuat atau mengolah data presentasi. Data presentasi yang dibuat dapat berupa teks, tabel, grafik, gambar, bagan organisasi, dan sebagainya. Menurut Gumawang 2007. Menurut Alfian 2010, PowerPoint merupakan salah satu sarana yang populer karena kemudahan dan kelengkapan fitur-fiturnya sangat mendukung dalam pembuatan sebuah presentasi yang baik. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program berbasis multimedia yang dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik. Dengan tujuan melalui media ini, guru dapat mengajak siswa untuk berpikir aktif di dalam proses belajar, sehingga siswa akan lebih mudah memahami serta mengingat materi-materi yang telah dipelajari bersama. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint di antaranya. 1. Jangan terlalu banyak tulisan yang ditampilkan. 2. Tulisan jangan terlalu kecil karena harus dilihat oleh banyak siswa. 3. Seimbangkan antara gambar dan animasi dengan bahan ajar yang ingin disampaikan. 4. Usahakan bentuk presentasi yang interaktif. Kelebihannya, penggunaan program ini memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. A. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. B. Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. C. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. D. Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. E. Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik, dalam bentuk CD, disket, atau flash disk,
sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Contoh nyata dari pemanfaatan perkembangan teknologi pendidikan ini adalah dengan pembuatan media pembelajaran yang memanfaatkan program aplikasi Microsoft PowerPoint. Program ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyajikan sebuah materi presentasi dan sudah digunakan dalam dunia pendidikan dan menjadi sebuah hal yang cukup menarik perhatian. Presentasi PowerPoint adalah bentuk yang paling sederhana dan paling mudah dan paling praktis sehingga paling banyak dipergunakan oleh kebanyakan pembicara, baik pembicara seminar, workshop, dan juga guru di kelas. Hendaknya setiap guru paling tidak mempunyai kemampuan untuk membuat materi ajar dalam bentuk presentasi PowerPoint. Fungsi PowerPoint: membuat dan mengatur berbagai slide, membuat presentasi dalam bentuk menarik karena didukung tampilan template, animasi, video, audio, gambar, bahkan gambar 3D. Yang terakhir, memudahkan dalam presentasi. Manfaat PowerPoint untuk memudahkan presentasi: mempresentasikan informasi yang akan disampaikan kepada audiens agar jelas dan mudah dipahami, agar presentasi yang akan disampaikan tersusun dengan rapi dari pembuka inti dan penutup. Materi yang disampaikan berisi poin-poin penting atau pokok sehingga lebih jelas dan mudah dipahami, menjadikan presentasi lebih menarik karena didukung gambar, video, audio, dan template. Inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia kini sedang memahami proses transformasi menuju masyarakat yang berorientasi digital. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat signifikan, jauh lebih cepat dari yang dapat dibayangkan sebelumnya. Inovasi merupakan sebuah ide atau gagasan baru yang belum pernah dilakukan atau diterbitkan sebelumnya. Dan orang yang melakukan inovasi disebut dengan inovator. Biasanya, inovasi muncul berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh inovator melalui berbagai macam aksi dan penelitian yang terencana. Pada umumnya, inovasi terjadi karena sengaja atau invention, dan inovasi terjadi karena tidak disengaja atau bisa disebut dengan discovery. Invention merupakan proses munculnya suatu hal baru yang terdiri dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada. Sedangkan discovery merupakan penemuan hal baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Discovery dapat berubah menjadi invention jika masyarakat sudah mengakui, menerima, dan memanfaatkan hasil inovasi tersebut. Pengertian inovasi menurut para ahli. Menurut Kuniyoshi Ureb, inovasi merupakan setiap kegiatan yang tidak bisa dihasilkan dengan satu kali pukul, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif, meliputi banyak proses pengembalian keputusan, mulai dari penemuan gagasan hingga ke implementasinya di pasar. Menurut Van de Ven Andreu, pengertian inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu. Menurut Everett M. Rogers, inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pengertian inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan, penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam bentuk ataupun proses produksinya. Hadirnya TIK telah berperan besar sebagai katalis inovasi dan mengubah lanskap di berbagai sektor.
Tidak hanya itu, keberadaan TIK memiliki dampak yang besar dalam mentransformasi kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu positif ataupun negatif. Menurut Kem 1975, karakteristik sebuah media pembelajaran merupakan dasar pemilihan media sesuai dengan situs belajar tertentu. Dia juga mengatakan bahwa pengetahuan mengenai kekurangan dan kelebihan tertentu yang dimiliki oleh sebuah media pembelajaran adalah sesuatu yang sangat penting diketahui oleh para tenaga pendidik. Pendapat lain mengenai prosedur pemilikan media komunikasi dikemukakan oleh Anderson 2002. Menurutnya, prosedur pemilihan media dimulai dari pertanyaan, apakah media tersebut diperuntukkan bagi keterampilan fisik atau kognitif? Pertanyaan ini akan menentukan desain seperti apa media pembelajaran tersebut seharusnya dibuat. Pada prinsipnya, program ini terdiri dari beberapa unsur rupa, dan pengontrolan operasionalnya. Unsur rupa yang dimaksud terdiri dari slide, teks, gambar, dan bidang-bidang warna yang dapat dikombinasikan dengan latar belakang yang telah tersedia. Unsur rupa tersebut dapat kita buat tanpa gerak, atau dengan gerakan tertentu sesuai keinginan kita. Pengertian teknologi informasi modern. Teknologi informasi atau TI dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, dan menyimpan, mengomunikasi atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Manfaat inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern. Inovasi dalam sistem informasi berguna untuk mengembangkan operasi-operasi manajemen yang digunakan berbagai macam perusahaan. Contohnya, manfaat dalam sistem informasi adalah meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi bisnis, membangun sumber-sumber informasi strategis. Contoh inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern: radio, televisi, sosial media, teknologi robot, visual reality, teknologi gaming, drone, komputer, dan smartphone. Contoh inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern di bidang keuangan: e-money, yaitu alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga internet. Nilai uang dari nasabah tersimpan dalam media elektronik tertentu. E-money sering pula disebut dengan electronic cash, digital money, digital cash, electronic currency ataupun digital currency. E-money sangat aman untuk digunakan, bahkan ilmu kriptografi menyatakan bahwa uang elektronik tersebut sangat sulit untuk diretas atau dibajak, jadi Anda tidak perlu khawatir untuk menggunakannya. Contoh inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern di bidang pendidikan. E-learning atau digital learning adalah proses pembelajaran yang menggunakan perangkat digital sebagai sarana belajar mengajar. Seiring dengan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat pesat, e-learning menjadi media pembelajaran tidak bisa dipandang sebelah mata. Kesimpulan materi yang barusan saya paparkan adalah Microsoft PowerPoint merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia. Program ini dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi dengan berbagai fitur menu yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik. Beberapa hal yang menjadikan media ini menarik untuk digunakan sebagai alat presentasi
adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, gambar, serta animasi-animasi yang bisa diolah sendiri sesuai kreativitas penggunaannya. Terima kasih, itu adalah materi yang saya paparkan mengenai media pembelajaran kontekstual berbasis TIK. Semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.